Misalnya pengurus di Darussalam membuat kabar gembira, ibu-ibu Ahad besok kita jalan-jalan ke puncak gitu ya. Gratis semuanya. Seneng kan? Naik bis. Tiba-tiba di perjalanan hujan deras. Ini ilustrasi saja. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Terus hujan deras. Aduh, jalanan licin gitu. Itu kalau sudah begitu yang kita ingat siapa? Allah ya. Nah, ketika dalam kondisi begitu ada bis sebelah. Shoot gitu. Aduh, bis sebelah ngebut, jatuh. Kemudian bis yang lain pun demikian karena jalannya licin. Qadarullah bis yang kita tumpangi selamat. Padahal banyak misalnya mayat yang bergerimpangan, banyak yang terluka. Bis yang kita kendarai selamat. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan sujud syukur. Ya Allah, sampai di tempat hujan kita langsung sujud syukur. Ya Allah, hamba selamat. Ya Allah, saudara hamba, ada tetangga yang begini, hamba selamat. Ya Allah, langsung kita sujud syukur. Pada saat sujud syukur, apa kita pengen dapat pahala? Tidak. Apa karena kita rasa takut sama Allah? Tidak, udah lewat itu. Takutnya udah lewat. Kenapa? Syukurnya yang ada dalam diri kita. Ya Allah, hamba selamat. Ya Allah, langsung kita sujud syukur. Nah, ibadah orang bersyukur tuh kayak gitu tuh. Ikhlasnya tingkat tinggi. Bersyukurnya tingkat tinggi. Kita pernah gak sih di level itu? Sebenarnya pernah. Pernah kan? Enak ya, sholat tuh enak gitu. Besok pengen lagi, sholat ini enak. Sedekah enak gitu. Melakukan amal soleh enak. Pernah kita di posisi itu. Tapi kata setan, jangan lama-lama. Ditarik sama setan, suruh turun lagi ke level kedua. Udah di level kedua, diturunin lagi ke level ke-1. Kenapa? Karena iman kita naik turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini di hari Kamis Allah mengumpulkan kita di tempat yang indah. Mudah-mudahan yang sendiri diberikan pasangan yang indah, rumah tangganya indah, rezekinya indah. Semoga Allah kumpulkan kita di surga yang indah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memberikan garansi yang luar biasa bahwa umatnya menjadi penghuni surga semua insya Allah. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Di sini mau nggak? Alhamdulillah. Yang mau masuk surga itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menjamin insya Allah seluruh umat beliau menjadi penghuni surga kecuali yang tidak mau. Seorang sahabat bertanya, siapa mereka yang tidak mau ya Rasulullah? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah orang-orang yang mau masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Bukan surga yang tidak dikasih, tapi dianya yang tidak mau. Insya Allah yang hadir di sini diberikan kemudahan, diberikan kekuatan untuk menggapai surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, tetapi kita tidak mau masuk surga sendirian. Kita ingin sekali masuk surga bersama keluarga. Ketika anak-anak libur sekolah kemarin, kita ajak jalan-jalan, kita bahagiakan mereka. Di dunia saja kita ingin bersama mereka.
Di dunia saja kita ingin membahagiakan mereka, apalagi di akhirat. Jadi kalau kita mau masuk surga jangan sendirian. Sayangi pasangan kita, sayangi anak-anak kita. Jangan menjadi hamba yang soleh sendirian. Jangan menjadi wanita solehah sendirian. Mengapa? Karena orang-orang yang kita cintai penting untuk diajak masuk surga. Teman-teman yang soleh-solehah itu penting. Karena lewat mereka surga dipermudah. Jadi kalau duduk di majelis ilmu, ingat teman yang ngajak kita ke sini siapa. Yang selalu mengingatkan ke pengajian siapa. Ingat mereka. Jadi kalau kita sedang melakukan amal soleh, kita ingat dia. Dia yang mengingatkan kita, dia yang mengajak kita, genggam tangannya. Mencari musuh gampang, mencari teman yang baik itu susah. Kalau sudah didapat, genggam tangannya, jangan dilepas. Kenapa? Orang-orang seperti ini sulit untuk didapatkan. Kalau teman saja kita genggam tangannya, apalagi pasangan, apalagi anak-anak. Maka ketika Allah memberikan tips untuk masuk surga bersama keluarga, Allah menyifatinya sebagai orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Karena orang yang berakal nggak mungkin mau masuk surga sendiri, pasti dia akan mengajak orang-orang yang dia cinta. Di mana ayat yang bisa kita ikuti sebagai orang-orang yang berakal di surat 13 surat Ar-Ra'd ayat 20 dan seterusnya. Jadi kalau mau masuk surga bersama keluarga, ikuti apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Di dalam surga tentunya banyak sekali kenikmatan, tetapi jalan menuju ke surga itu tidak mudah. Apa kata Rasulullah? Jalan menuju ke surga dengan sesuatu yang kalian benci. Dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kalian suka. Ngaji di sini di reminder terus ya. Jangan lupa ya besok jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Ngaji bersama-sama. Kalau ngaji di reminder, kalau ngerumpi ada remindernya enggak? Jangan lupa besok jam ngerumpi ya ada. Ngerumpi tidak di reminder tapi kita kreatif semua. Jam berapa kita nongki-nongki, jam berapa kita kumpul. Tanpa diingatkan, tanpa di reminder lagi kita bisa melakukannya. Tetapi untuk ngaji, untuk baca Quran, sholat, semua ada waktunya. Kenapa? Karena terkadang kita lalai. Maka kriteria yang pertama agar kita bisa masuk surga bersama keluarga, yang pertama kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Apa artinya? Kalau mau masuk surga bersama keluarga, pegang teguh perjanjian kita dengan Allah. Ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dipegang erat. Sampai kapan? Sampai akhir usia. Bahkan Allah berpesannya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Kenapa harus Islam? Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu hanya agama Islam. Saya ingat waktu SD dulu pernah kita melihat Pancasila kan ada lambang pertama kan bintang ya. Bintang kan 5. Itu karena gurunya non-muslim. Beliau bilang apa? Ini bintang sisinya 5. Berarti dari semua agama yang 5 gitu. Surga itu bisa digapai lewat agama manapun. Itu nyaris tercuci otak saya itu. Jadi dari agama ini makanya dibuat 5. Karena surga bisa digapai dengan 5 agama. Bukan hanya milik satu agama. Anak SD baru kelas 1 di brainwash kesimpan gitu ya. Sampai akhirnya nih gak beres nih gitu ya. Jadi orang tua saya memasukkan saya ke pesantren.
Baru di pesantren inna dina indallahil Islam itu kuat sekali. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Di ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbal. Pakai falan gitu. Artinya apa? Tidak akan. Sampai kapanpun barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sampai kapanpun tidak diterima. Tidak diterima bahasanya. Jadi kalau saya pernah kumpul dengan anak-anak sekarang ini kan wajahnya solehah semuanya ya, Masya Allah. Adem gitu ya kalau kumpul sama wanita solehah di sini. Saya pernah ngisi satu komunitas, ada seorang wanita bertanya begini, Bu Fathia, kenapa kita nggak boleh nikah sama non-muslim? Gitu. Kan semua agama mengajarkan yang benar gitu. Saya bilang semua agama mengajarkan yang benar, tetapi agama yang diterima hanya satu, agama Islam. Tapi di era sekarang kan kita realistis Bu gitu. Yang punya posisi mayoritas non-muslim, yang punya ini mayoritas gitu ya. Itu versi dia. Saya tanya kenapa memikirkannya dunia? Memang kita hidup di dunia lama. Gitu. Memang kita selama-lamanya di dunia. Kalau kita pengen dapat yang tajir, itu orang Islam banyak yang tajir. Terus kitanya siapa? Kita pengen dapat suami 3T, takwa, tampan, tajir. Terus kitanya siapa? Kitanya juga harus memiliki kriteria 3S. Solihah, sabar, cantik hatinya, gitu kan? Cantik tutur katanya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang tadi seperti 3T, kitanya sudah memiliki kriteria 3S. Terus kemudian dia bilang, terus bagaimana kalau kok ada teman saya yang nikah beda agama? Siapa dulu dia? Kalau perempuan muslimah, perempuannya ini muslimah, laki-lakinya non-muslim, haram. Tapi kalau laki-lakinya muslim, gitu ya, perempuannya nonis, itu ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Namun yang membolehkan minoritas, kecil. Kenapa dulu ada pendapat ulama yang membolehkan? Karena memang laki-lakinya qawam. Laki-lakinya tegas gitu. Dia punya target sekian, dia jadi mu'alaf. Sekarang kalau laki-lakinya nggak tegas, permisif apa saja boleh dilakukan. Dia nggak punya target, istrinya menjadi mu'alaf, itu nggak bisa gitu. Karena yang sekarang yang kita perhatikan perempuannya yang angkasa gitu ya, anggun dan perkasa gitu. Jadi banyak perempuan angkasa saat ini. Kalau kita menjadi perempuan angkasa, keren, anggun dan perkasa, mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh-soleha. Sama suami juga begitu. Jadi ketaatan kita kepada suami jika tidak melanggar Allah. Kalau melanggar Allah nggak usah taat, nggak dosa gitu maksudnya. Contoh, nih ya Ramadan kemarin banyak yang nitip uang kafarat. Tahu kafaratnya apa? Melakukan hubungan intim di siang hari. Kan harus bayar kafarat. Ketika saya tanya, Mbak kenapa sih bulan Ramadan melakukan hubungan intim? Bu, suami minta. Kita kan harus taat sama suami. Saya bilang minta di siang hari berdosa. Taat sama suami jika tidak melanggar Allah. Kalau melanggar Allah, tidak usah taat. Banyak nih perempuan mau pakai jilbab ya. Istrinya pengen banget pakai jilbab. Suaminya melarang. Kamu kalau pakai jilbab kayak nenek-nenek gitu. Terus kalau pakai jilbab lama, ikat sini, tusuk sana, tusuk sini, dicekek juga. Wah banyak gitu ya. Lama dandannya. Itu tinggal ngobrol tuh. Kan jilbab simple sebetulnya ya. Cuman karena ada yang pakai jilbab bunuh diri kan. Yang dicekek. Jadi itu yang bikin lama, ikat sana, ikat sini, tusuk sana, tusuk sini, itu yang bikin lama. Sebetulnya kita simpel saja pakai jilbab gitu. Apalagi kan sekarang banyak jilbab modis gitu ya, yang langsung pakai tetapi tidak menghilangkan modisnya. Perempuan kan suka sama yang modis, model diskon ya. Gitu. Jadi model diskon ini kita pakai, enak ngobrol sama pasangan tuh ngobrol.
Ayah kenapa ndak suka saya pakai jilbab, kenapa? Warnanya kurang bagus. Oke, kita cari yang warnanya bagus. Tinggal ngobrol saja. Nggak usah pakai jilbab. Baik ayah. Nggak usah salat. Baik ayah. Ndak begitu. Wanita angkasa yang anggun dan perkasa ketika urusannya sama Allah, itu nomor 1. Makanya kalau kita puasa sunnah, izin sama suami. Kalau bayar qadha, nggak usah izin, cuma ngasih tahu saja. Kenapa? Karena bayar qadha seperti kita puasa bulan Ramadan. Ibu izin nggak puasa Ramadan? Enggak. Ayah besok ibu mau puasa Ramadan, boleh nggak? Nggak izin. Kenapa? Wajib. Bayar qadha pun sama. Ayah besok ibu mau bayar qadha. Kalau mau ibadah sekarang, besok ibu puasa. Gitu. Itu ngasih tahu gitu ya. Beda dengan puasa hari ini. Puasa Senin Kemis, puasa kemarin hari Asyura, puasa Ayyamul Bid, hukumnya sunnah, itu izin. Ayah besok aku boleh enggak? Ibu boleh enggak puasa sunnah hari Kamis? Makanya disebut sunnahnya. Boleh enggak puasa sunnah? Ayah besok WFH. Enggak usah. Oke ayah, gitu. Enggak usah istighfar. Astagfirullahalazim. Mau puasa sunnah aja susah banget. Ya Allah, enggak usah. Kenapa mengejar ibadah sunnah padahal taat kepada suami hukumnya wajib? Ini banyak teman-teman yang terkadang curhat dan bertanya kepada saya, Bu, saya lagi puasa gitu. Kemudian suami minta siang hari. Karena saya bacanya siang, udah selesai kajian, baru saya buka. Saya tulis batalkan gitu. Terus ya ibu terlambat. Kenapa? Saya sudah minta sama suami main sendiri. Astagfirullah. Ibu ngelanjutin puasa? Iya, saya lanjutkan puasa. Puasa sunnah kan, Bu, puasa sunnah. Kenapa suami suruh main sendiri? Kasihan kan, padahal pahala wajib di depan mata. Itu banyak hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, terkait dengan ayat ini, ketika kita berpegang teguh dengan agama Allah, dengan tali Allah, itu nomor 1 sampai nanti. Sampai akhir usia. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Bahkan ya, ini kita sudah memasuki tahun 1446. Punya semangat baru, punya niat baru. Pengen lebih dekat sama Allah. Pengen tutur kata kita indah, akhlak kita indah. Kenapa? Mumpung tahun baru. Pengen banget gitu ya. Pengen hubungan kita dekat dengan Allah sehingga Allah redho sama kita. Dulu kita selalu pegang istilah asal Bapak senang. Sekarang kita rubah asal Allah senang. Asal Allah redho. Allah itu kalau pengen melihat hambanya redho itu suka diuji dulu. Diuji. Dikasih penyakit, dikasih kehidupan yang sulit gitu. Diuji, nih hambanya redho enggak gitu. Hambanya redho, ikhlas, sabar. Naik sama Allah, dinaikkan lagi. Allah redho, Allah seneng banget gitu. Karena yang pernah saya sampaikan, Allah kalau sudah sayang sama kita, Allah gak pengen kita jauh. Terlambat sholat sedikit, gelisah. Kita bikin dosa sedikit, gelisah. Kenapa? Allah menghendaki kebaikan dari kita. Jadi kalau Allah sudah sayang kepada kita, Allah menghendaki kebaikan dari kita, maka Allah akan buat kita gelisah ketika kita bikin dosa. Sedikit aja kita bikin dosa, ditegur sama Allah. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki kebaikan dari diri seorang hamba, Allah biarkan dia bikin dosa. Allah biarkan dia bikin dosa. Sampai Allah tunda azabnya di hari kiamat. Kita ngerumpi, gelisah. Kita cekcok dengan teman, gelisah, kepikiran gitu. Aduh, kenapa tadi ngomongnya begini? Dia memaafkan saya enggak ya gitu. Makanya kenapa dalam sebuah pengajian, majelis ilmu, perkumpulan gitu ya, arisan, itu baiknya itu ditutup dengan doa kafaratul majlis. Agar dosa-dosa di majelis itu dihapus gitu. Jangan lupa kita bilang, maafin ya kalau saya punya salah. Kenapa kita tidak pernah tahu, kita menganggap lisan kita biasa. Tapi ternyata ada hati yang terluka. Maka itu yang perlu kita introspeksi terus gitu ya.
Yang bikin Allah redho apalagi ya gitu. Dimodif ibadah kita, dimix. Hari ini hubungan dengan Allah, besok hubungan dengan manusia, nanti malam dengan Allah lagi, begitu seterusnya. Kita cari yang bikin Allah senang, yang bikin Allah redho. Kenapa? Kita nggak pernah tahu ajal kita kapan. Jangan sampai tahun berganti, tapi ibadah kita stuck di tempat gitu. Kalau tahun berganti, usia kita bertambah, artinya jatah kita di dunia berkurang. Jatah kita di dunia berkurang. Kalau jatah di dunia berkurang, tidak ada peningkatan dalam kehidupan kita, sayang sekali. Apalagi kalau ternyata kita dibimbing sama Allah ya, ke tempat-tempat yang indah, ke tempat-tempat yang baik. Itu Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Allah kalau pengen kita jadi orang baik, itu Allah milih kita di tempat yang baik, bersama orang-orang baik. Jadi kalau kita tiba-tiba berkumpul dengan orang yang tidak baik, itu deg-degan kita itu. Ya Allah, kok saya kumpul sama mereka ya? Ya Allah, kok saya bisa melakukan apa yang mereka lakukan? Kita deg-degan. Kenapa? Khawatir ketika kita sedang melakukan dosa tersebut, Allah mencabut nyawa kita. Na'udzubillah. Beda kan kalau kita berkumpul dengan orang baik, di tempat yang baik gitu ya. Allah redho dengan kita. Kan pengennya kita diwafatkan dalam kondisi yang baik. Husnul khatimah. Jadi berpikirnya pengen yang baik-baik saja. Meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Selain berpegang teguh dengan ajaran Allah, berpegang teguh dengan agama Allah. Yang kedua, kalau mau masuk surga bersama keluarga, kata Allah di sini, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusol. Silaturahim. Jadi kalau yang pertama, jaga anak cucu kita dan seterusnya agar tetap berada dalam keimanan. Jangan sampai ada yang melenceng dari agama. Kita jaga bukan hanya kita, pasangan, anak cucu kita, yang kita perdengarkan Allah, 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 Allah. Maka kita doakan mereka. Kalau yang kedua, bagaimana agar bisa masuk surga bersama keluarga? Yang kedua, menjalin silaturahim. Silaturahim itu ada dua. Ada silaturahim umum, ada silaturahim khusus. Kalau silaturahim umum, silaturahim yang tidak ada hubungan darah. Nih kita duduk di sini nih silaturahim. Karena nggak ada hubungan darah. Seperti arisan, komunitas senam gitu ya. Itu pengajian. Ketika berkumpul dan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu, itu kita bisa dapat dua. Ibu-ibu, adik-adik kalau datang ke majelis ilmu niatkan dua. Pertama mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu. Yang kedua silaturahim. Yang ketiga bisa mau sedekah. Biasanya ada kotak amal gitu. Isi geser, isi geser. Ada kain yang geser terus kotak. Isi dulu baru geser. Jadi kita bisa niatkan satu langkah, satu aktivitas itu bisa diniatkan banyak begitu. Sama halnya dengan silaturahim. Kita pengen kumpul-kumpul gitu ya. Mau arisan dan seterusnya, niatkan silaturahim. Karena tidak ada hubungan darah, maka namanya silaturahim umum. Yang kedua, silaturahim khusus. Silaturahim khusus ini adalah silaturahim yang ada hubungan darah. Terus pahalanya besaran mana? Yang khusus. Jadi kalau kita datang ke rumah kakak, adik, ipar, orang tua, mertua, ke rumah om, ke rumah tante, itu Masya Allah itu. Dan pahalanya disesuaikan dengan pengorbanannya. Karena kan silaturahim bisa kotak bodi ya, bisa cipika-cipiki, bisa juga lewat telepon, bisa gitu. Semakin besar effortnya, semakin besar pengorbanannya, semakin besar pahalanya. Beda lah pasti ya, yang kita pulang kampung mau silaturahim sama yang telepon. Beda. Beda juga yang telepon dengan yang hanya WA gitu ya. Kenapa? Paling kepake berapa sih gitu. Paket internet ada, gratis banget gitu kan.
Semakin besar pengorbanannya, semakin besar pahalanya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, adik-adik pulang kampung, itu kan effortnya luar biasa. Sedang puasa gitu kan, kemudian bawa oleh-oleh. Itu bawa buah tangan itu sunnah ya. Kenapa? Membahagiakan saudara. Sekarang mohon maaf sekali karena ada gadget, ada grup, kadang-kadang silaturahimnya lewat gadget. Dulu ketika nggak ada gadget, om sakit kita tengok, tante atau bibi sakit kita tengok. Sekarang karena ada grup, semoga tante lekas sembuh, amin, 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 panjang sampai ke bawah. Itu pun doanya kopas gitu ya, kopas, tinggal amin, 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 nggak ada yang nengok gitu. Dulu nggak ada kan, nggak ada gadget, benar-benar kita datang gitu. Keponakan melahirkan kita datang, dia sakit kita tengok. Sekarang itu karena memang semua dipermudah dan dimudah-mudahkan, maka effortnya nggak terlalu besar. Padahal langkah kita menuju tempat yang diridhoi oleh Allah itu pahalanya besar. Sama ibu-ibu kesini ini pahalanya besar, dihitung setiap langkah. Beda kan sama yang, mohon maaf ya, yang cuma dengar kabar. Gimana pengajiannya, pembahasannya apa, beda kan gitu. Makanya Abu Hurairah kenapa bisa meriwayatkan banyak hadis padahal mu'allafnya masuk Islamnya belakangan. Kasratul mulazamah, karena seringnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama adik-adik ibu-ibu yang rajin ngaji, itu ilmunya insya Allah lebih banyak, catatannya lebih banyak. Walaupun kadang-kadang hilang catatannya gitu ya. Tapi minimal dia pernah nyatet, pernah denger kan gitu. Karena ada yang jiping, ada yang jiro. Jiping tuh ngaji kuping. Jiro habis ngaji ditaro. Lupa bukunya di mana. Minimal kan gitu. Pernah denger gitu ya. Makanya kalau perempuan suka gini. Saya pernah denger di mana ya, pengajian mana, katanya begini-begini gitu kan. Karena dia cuma denger, lupa gitu. Tapi masih lebih mending ketimbang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu sama sekali. Jadi kalau kita pengen dapat pahala yang besar, itu silaturahim khusus. Nah, ulama membagi levelnya lagi nih, yang rajin silaturahim dengan yang tidak rajin. Pertama yang paling bagus adalah wasil. Siapa wasil? Orang yang sering menyambung silaturahim. Saya punya teman, sudah 35 tahun tidak bertemu, teman SD. Ketika bertemu, Masya Allah, beliau rajin sekali. Datang ke rumah gitu ya, WA. Kalau nggak bisa datang, khawatir mengganggu, WA. Kalau ada teman kita yang WA, yang nanya apa kabar, Assalamualaikum. Bukan berarti karena dia nganggur, bukan. Boleh jadi dia pengen banget tahu kabar temannya. Yang penting mohon maaf ya, masih satu jenis. Jangan lawan jenis. Kalau lawan jenis tiba-tiba pagi-pagi nanya, sudah sarapan kah? Ngapain dia pagi-pagi? Jangan GR ya. Perempuan kan punya penyakit itu yang paling bahaya. GR. GR. Pagi-pagi udah nanya, sudah sarapan belum? Kita langsung operasi. Ya Allah, dia baik banget sih nanya. Jangan tergiur, jangan tergoda. Kenapa dia perhatian? Karena dia bukan suami kita. Kalau sudah jadi suami juga gak gitu-gitu banget gitu. Mau sarapan kayak mau enggak, biasa saja. Jangan sampai kita GR gitu ya karena disapa, udah sarapan atau belum. Siang-siang, sore-sore udah mandi apa belum, apa urusannya dia dengan kita. Kita mandi kayak enggak, kayak gitu. Ini kadang-kadang kita terlalu GR tadi ya, bahaya. Mereka tuh kadang-kadang juga mohon maaf itu iseng-iseng berhadiah. Coba kirim WA dijawab enggak gitu. Ternyata dijawab, kirim bola lagi gitu. Kirim lagi. Kenapa? Karena boleh juga nih gitu. Tapi kalau kita tegas, ngapain sih gitu ya. Enggak usah kita layani, enggak berani kok gitu. Jadi yang dianjurkan menyambung hubungan silaturahim itu dengan yang satu jenis. Kenapa? Nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan. Orang yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah gitu. Itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Di antaranya itu
Saya senang sama dia, rajin ngaji, ngingetin saya sholat. Senangnya tuh begitu gitu. Jadi sekarang banyak yang cari-cari cara gitu ya. Ikhwan ngirim WA, sudah tahajud belum gitu. Memang kayaknya soleh banget, ya Allah nanya tahajud. Udah tilawah belum. Itu sama dong, modus juga sebetulnya. Kalau misalnya satu jenis kan kita enak ya. Ngaji yuk, itu enak kita nerimanya. Tapi kalau lawan jenis, Assalamualaikum ukhti, sudah baca Quran atau belum? Gitu. Terus kita, ya Allah soleh banget gitu. Jangan lupa nanti malam sholat malam bersama-sama ya. Insya Allah saya ingatkan lagi jam 3. Kita udah merasa gimana. Suami gak pernah begini. Iyalah udah jadi suami. Sama bapak-bapak juga terkandung komentarnya. Saya seneng Bu ketemu sama teman-teman reuni gitu ya. Kan reuni sebetulnya silaturahim juga. Tapi kalau ada mantan jangan datang. Gitu. Bahaya gitu ya. Saya bilang kenapa Pak seneng sama teman? Teman tuh wangi, perhatian. Oh karena dia bukan istri bapak. Saya bilang. Coba kalau bapak nikahi, dasteran juga saya bilang gitu. Oh gitu ya Bu, iya. Sekarang bapak balik, saya bilang, bapak coba ajak ibu ke mall, gitu ya, shopping, makan. Pasti istri bapak juga harum, cantik. Ini bapak biarkan di rumah, ya dasteran, saya bilang gitu. Coba bapak ajak keluar gitu, kita balik gitu. Makanya jangan sampai kita membuat perasaan kita tuh tumbuh ya sama orang lain yang kita inginkan. Perasaan cinta kita tumbuh kepada suami kita. Tumbuh lagi dengan orang yang sama gitu. Bukan besok suami, besok temen, besok haram. Selingkuh itu kan haram. Jadi even silaturahim ini dianjurkan tetapi hati-hati jangan sampai dengan lawan jenis. Jadi silaturahim umum itu kan diantaranya reuni ya diantaranya. Tapi tidak saya anjurkan jika ada hal-hal negatif tuh gak usah. Izin kepada pasangan dulu. Saya kalau mau reuni, saya izin. Ini ada undangan reuni, datang enggak? Enggak. Sudah. Tiba-tiba dihubungin lagi. Dia, tolong datang dong, ngisi Kak pengajian. Bilang lagi, ternyata di sini ada pengajiannya, datang. Gitu. Suami itu kan paling tahu dengan kita. Kalau kayaknya negatif nih, enggak. Tapi kalau ada yang positif, kan boleh. Yang penting kita jujur sama pasangan gitu ya. Yang penting kita jujur. Jadi even reuni itu silaturahim umum, tetapi saya tidak menganjurkan. Kenapa di lapangan itu parah gitu ya, parah. Banyak yang curhat kepada saya cerai gara-gara reuni. Jadi saya tidak rekomendasikan jika ternyata justru dengan silaturahim hubungan kita dengan pasangan lebih jauh, na'udzubillah. Jadi wasil itu orang yang rajin silaturahim. Rajin ya, dia yang memulai, trendsetter. Kalau dia gak ada waktu dia telepon. Kalau dia ada waktu dia mampir. Itu yang kata Rasulullah apa? Man ahabba. Jadi kalau mau rizkinya berkah gitu ya. Ayin safi rizki gitu ya. Kalau mau rezekinya luas gitu ya. Kemudian umurnya panjang. Maka rajin-rajin silaturahim. Nih ibu-ibu di sini adik-adik insya Allah umurnya panjang nih. Rajin silaturahim. Mumpung ingat ada yang nanya, Bu Fatia teman saya rajin banget silaturahim. Umur 24 meninggal loh Bu gitu. Padahal dia rajin banget. Saya bilang umur itu gak ada yang tahu. Boleh jadi dia wafat itu umur 12. Karena dia rajin silaturahim, Allah lipat gandakan menjadi 24. Kan kita gak pernah tahu umur kita berapa. Atau saya bilang, even dia umurnya 24 tahun, tetapi amalnya seakan-akan sekian puluh tahun. Ibu tahu UJ almarhum ya, Ustadz Jeffrey, meninggalkan umur 40. Tapi sampai detik ini muridnya mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Jadi murid-murid yang mengamalkan itu kan mentransfer pahala buat beliau. Seakan-akan kan beliau menambah amal, begitu kan? Even umurnya 40 waktu meninggal, tetapi amalnya masih mengalir sampai detik ini. Sampai kapan berhenti? Sampai yang mengamalkan tadi meninggal juga gitu.
Jadi kalau kita silaturahim itu umur kita berkah, rezeki juga berkah. Jadi bukan nominalnya ya, kok umur segini meninggal, bukan hanya masalah angka, tapi keberkahan umurnya dia. Maka kalau orang baik-baik itu ketika meninggal, ini kalau kita takziah ya Bu, kita dengarkan komentar orang tentang si mayit. Kalau komentarnya bagus, kita bilang sama Allah, ya Allah jadikan hamba seperti dia. Komentarnya indah semua. Tapi kalau ada kita takziah, kita melayat, komentarnya tidak baik, kita bilang lagi sama Allah, ya Allah jauhkan hamba memiliki sifat seperti dia. Dan itu pelan-pelan Ibu. Kalau melayat itu jangan bicara terlalu banyak, apalagi yang melukai si mayit. Kenapa orang meninggal itu bisa mendengar, cuma tidak bisa menjawab. Kalau menjawab Ibu kabur semua. Tapi dia dengar tuh Bu, dia dengar gitu ya, Masya Allah. Jadi pengen kalau kita wafat itu orang mendoakan kita, orang bisa memaafkan kesalahan kita begitu. Jadi kalau misalnya kita pengen banget wafat, orang sudah memaafkan kesalahan kita lagi belajar memaafkan kesalahan orang lain. Kita belajar memaafkan kesalahan orang lain, belajar. Harapannya apa? Ketika kita tiada, semua orang memaafkan kita insya Allah. Maka wasil itu orang yang menyambung silaturahim. Yang kedua, level kedua itu mukafi. Apa mukafi? Dia follower. Kalau yang pertama trendsetter, dia yang memulai. Dia yang datang ke rumah A, ke rumah B, nyambung. Dia orang yang memulai. Kalau yang kedua itu mukafi, sekedar membalas. Misalnya suami ngajak ini, Bu ke rumah kakak yuk. Ih ngapain, kakak aja nggak pernah ke rumah kita gitu kan. Enggak, kemarin lebaran dia datang. Berapa kali dia datang? Sekali. Ya udah kita ke rumah dia sekali aja. Nah itu mukafi itu. Sampai buah tangannya pun itu ditanya, ke rumah Bu RT yuk. Nggak usah, dia aja nggak pernah ke rumah kita misalnya gitu. Kemarin lebaran dia datang. Masa sih? Iya, ya udah kita ke rumah dia sekali aja. Perhitungan gitu. Benar-benar sekalian benar-benar sekedar membalas. Buah tangan ditanya, Teteh kemarin datang ke sini bawa apa? Bawa apel 1 kilo. Ya udah kita besok bawa apel lagi 1 kilo. Enggak mau banget lebih. Benar-benar perhitungan dengan apa yang dia dapatkan. Kalau bisa lebih. Kemarin Teteh ke sini bawa apa? Itu bawa anggur, bawa ini, bawa itu. Ya Allah banyak banget. Kita lebihkan. Jadi jangan standar. Pengennya kan kita lebih dari dia. Tapi niatnya karena Allah. Ya Allah dia menyempatkan waktu ya datang gitu. Ke rumah kita. Dia padahal lagi sibuk mau datang. Itu kita apresiasi, kita hargai. Kenapa gak semua orang mau kan melakukan itu gitu. Jadi kalau kita baru mukafi nih, ya kita akui saja memang kita baru mukafi, sekedar membalas. Bagaimana caranya biar bisa wasil, biar bisa orang yang pertama, yang selalu rajin silaturahim. Gimana caranya? Ada skala prioritas. Ini siapa dulu nih yang kita datangi? Kakak gitu ya, adik, orang tua, mertua, ipar-ipar, ada skala prioritas. Jadi kalau ada tanggal merah, hari libur, di otak kita yang pertama silaturahim. Kita jarang kan gitu. Yang pertama kita pikirkan liburan gitu ya. Padahal anak-anak kita ajak tuh kenal sama bibinya, sama omnya gitu. Jadi kalau ada liburan yang pertama kita ingat pulang kampung. Anak-anak perlu ketemu sama bibinya, sama omnya dan seterusnya. Kenapa? Kan mau masuk surga bersama keluarga. Jangan nak berangkat yuk, males sudah. Enggak, ayolah nak, kapan lagi? Mumpung beliau masih hidup, mumpung kita itu Bu, kita ajak, kita bujuk agar anak-anak mau berangkat sama kita, pergi sama kita. Kenapa? Krisis sekarang itu apa-apa gadget. Silaturahim, lebaran semuanya megang gadget. Sampai ketupat dingin semuanya. Kenapa semuanya sibuk dengan gadget? Padahal silaturahim itu kan waktunya ngobrol-ngobrol gitu ya, tukar pikiran dan seterusnya. Nah ini kalau disurvei paling banyak levelnya mukafi, paling banyak.
Yang wasil itu sedikit, hanya orang-orang pilihan. Boleh jadi kita masih di mukafi. Boleh jadi. Sekedar membalas silaturahim orang lain. Yang kita hindari yang nomor 3. Apa nomor 3? Qati'. Qati'un itu artinya memutus. Jadi yang pertama orang yang menyambung, yang rajin menyambung silaturahim. Yang kedua levelnya adalah orang yang sekedar membalas silaturahim. Yang ketiga justru qati', yang memutus hubungan silaturahim. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Makanya kalau mau masuk surga bersama keluarga, kata Allah di sini, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Coba. Jadi memang wajar kalau Allah meminta kita menjalin silaturahim, karena kalau kita memutus silaturahim, surga tidak layak buat kita. Ini kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Jangan diputus. Even kita benci sama dia, even kita gak suka dengan perilakunya, tinggal jaga jarak saja. Gak usah diputus gitu. Kita khawatir masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Jadi kita benar-benar menyambung silaturahim yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang mungkin ya perlu diingat juga, Rasulullah pernah bersabda begini, jangan kita datang ke rumah saudara kita atau datang ke rumah seseorang yang membuat orang tersebut berdosa. Ada yang bertanya, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kita datang ke rumah dia, terus dia direpotkan. Jadi repot gara-gara kita. Dia, mohon maaf, ekonominya di bawah kita. Tapi karena kita datang, dia memaksakan diri kan menservis kita. Jadi idealnya, yang paling tahu kita ya Bu. Kalau kita datang ke rumah orang yang ekonominya di bawah kita bawa lauk gitu. Kalau kita mau makan bersama, atau kasih mentahnya. Jadi kalau kita datang, teh, masak nasi saja ya teh gitu. Teh gak usah repot-repot ya masak nasi, aku sudah bawa lauknya misalnya gitu. Jadi ngerepotin gak apa-apa, udah sama-sama biar bisa makan enak. Barang-barang kita udah bawa. Terus nanti dia repot gak masak nasi, dia seneng kalau tidak dianggap sama sekali, dia gak seneng. Tapi kalau dia masak nasi kan dia terlibat gitu. Ya Allah teh nasinya enak banget teh gitu. Dia terlibat, tapi kalau dia gak melakukan sama sekali, dia merasa gimana gitu. Jadi udah gak usah mikir apa-apa, kita yang bawa. Atau kita lebaran, teh ini titip uang buat makan ketupat bareng-bareng atau opor bareng-bareng gitu. Jadi dia gak merasa direpotkan. Jangan sampai kita datang ke rumah seseorang itu kesel. Aduh, lagi gak ada uang datang lagi, astagfirullah. Keikhlasannya jadi kurang. Padahal kita pengen nyambung silaturahim, tapi kita harus sadar diri bahwa ketika kita ingin menjalankan sunnah Rasulullah, tidak boleh melukai siapapun, tidak boleh merepotkan siapapun. Tapi kalau misalnya mohon maaf, dia mampu, dia bisa gitu, dia bisa menservis kita. Tapi kita paham betul dia pelit. Ada kan yang begitu. Pelit, inya banyak pelit gitu. Nih kayaknya dia perhitungan. Kita lagi makan enak-enak. Ini kalau di restoran opor segini nih bisa 200.000. Kita makannya kan lelok gitu ya. Gak enak banget gitu. Kita kan paham banget dengan keluarga kita. Kalau kita dianugerahi keluarga yang luar biasa dermawan, luar biasa baik, itu anugerah. Alhamdulillah ya, kita punya keluarga sayang semua sama kita. Kita punya keluarga baik semua sama kita, gak pernah perhitungan sama kita. Itu Masya Allah, rezeki terindah yang Allah kirimkan buat kita semua. Jangan sampai kita merasa gak nyaman gitu ya, kalau ada
yang datang. Dan itu perlu dijaga. Diusahakan tidak datang di 3 waktu terlarang. Sebelum subuh, setelah zuhur, setelah isya. Kalau mau datang di 3 waktu ini, izin dulu. Kita terkadang datang. Saya nyampe di Solo misalnya jam 2 pagi ya Allah, nyusahin banget kan gitu. Cari waktu yang kira-kira tidak menyusahkan tuan rumah begitu. Even mereka senang ya pasti ketemu kita, tapi kita berusaha untuk tidak menyusahkannya. Jadi kalau kita perhatikan level paling tinggi nomor 1, kita lagi kejar itu. Kalau level paling rendah nomor 3, kita hindari itu. Even sekarang kita masih di tengah-tengah. Sekedar mukafi, sekedar membalas. Tetapi inginnya balasannya lebih keren daripada yang mereka berikan kepada kita. Entah itu waktunya, entah itu hadiahnya gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang rajin silaturahim. Sehingga Allah memberikan kita rezekinya berkah dan umur kita panjang insya Allah. Itu yang kedua. Terus apalagi yang ketiga? Agar kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Anak cucu kita sudah kita ingatkan. Pegang agama Allah sampai akhir usia. Yang kedua sudah kita ajak anak cucu kita untuk menjalin silaturahim. Yang ketiga apa? Wa yakhshawna rabbahum. Jadi kalau yang kedua walladzina yasluna ma amarallahu bihi ayyusal. Yang ketiga wa yakhshawna rabbahum. Tanamkan kepada anak cucu kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka takut kepada Allah, insya Allah selamat dari api neraka. Jadi diusahakan tanamkan rasa takut kepada Allah. Itu yang namanya takwa. Takwa secara etimologi, secara bahasa, takwa itu artinya takut kepada Allah. Secara istilah, secara terminologi, takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, kita kadang-kadang ketika beriman kepada Allah, ketika kita beramal soleh gitu ya, itu level kita beda-beda. Motivasi kita ketika beramal atau beribadah itu beda-beda. Imam An-Nawawi membagi menjadi 3. Model ibadah manusia dengan keikhlasan yang berbeda-beda. Jadi model ibadah yang paling rendah itu takut. Pernah gak kita ibadah karena takut? Pernah ya, contoh. Kita lagi enak tidur, terus adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pengen pura-pura gak denger, bisa gak? Gak denger gitu. Gak bisa kita. Kita bangun, even kita paksakan tidur gak bisa. Karena sudah dengar azan. Pernah kan berarti kita sholatnya karena takut dosa. Diajak sekali-kali lah gak usah sholat. Oh gak berani kita. Artinya apa? Kita ibadahnya karena takut. Bulan Ramadan. Udah bayar qada belum? Belum, sekali-kali lah. Pura-pura gak tahu kita kalah. Gak berani kita. Atau ada teman ngajak, kita selingkuh yuk bareng-bareng. Enggak, takut. Ada jamaah saya, dia bilang, Bu Fatia, di kantor itu semuanya sudah selingkuh. Tinggal saya doang Bu yang belum. Itu bapak-bapak udah ngasih isyarat, udah ngasih kode. Gimana? Tinggal kita aja yang belum selingkuh. Enggak. Bagus kan, berarti dia punya rasa takut. Jadi ibadah seseorang itu paling rendah rasa takut. Alhamdulillah. Even baru kelas 1 tapi sudah berkelas. Berapa banyak orang di luar sana yang gak punya rasa takut kepada Allah. Gak sholat, gak takut, gak puasa, gak takut gitu ya. Selingkuh tidak takut. Membunuh tidak takut. Kita jangankan membunuh manusia, membunuh hewan saja kita gak tega. Jadi kalau ada, Bu kita bunuh dia yuk, saya bagian leher, ibu bagian kelingking. Walaupun kelingking kita gak berani. Kenapa takut? Jadi ketika Allah menanamkan rasa takut dalam diri kita, itu anugerah, itu rezeki, Masya Allah. Oke, baru kelas 1, tapi keren, sudah berkelas. Kasihan saudara-saudara kita di luar sana, banyak yang tidak memiliki rasa takut. Dia sholat biasa saja, enggak sholat
nyaman gitu maksudnya. Enggak puasa nyaman. Selingkuh biasa. Na'udzubillah. Maka ada yang berkata begini, Bu Fathia, kalau takutnya kadang-kadang bagaimana? Itu bermasalah juga. Kenapa harus ada full takut sama Allah? Seperti kapas dicelupkan gitu ya. Kalau dia kadang-kadang itu imannya ya naik terus ngedrop gitu. Iman kita naik turun kan ya. Kadang-kadang juga kita gak punya rasa takut kan. Temen ngajak ngerumpi kita takut gak? Gak takut kita. Padahal kan dilarang ngerumpi itu. Kita istighfar. Astagfirullahalazim. Terus akhirnya gimana Mbak? Gitu. Itu kan kita suka gak takut kan pada saat melakukan dosa itu. Aduh biasa ngerumpi Bu Fathia. Kalau gak ngerumpi sariawan. Dosa kan tapi kita gak takut gitu. Jadi iman itu naik turun. Kalau lagi naik itu takutnya besar sama Allah. Gak gitu. Bu tahu gak dia? Oh iya kita gak tertarik. Gak tertarik ngikutinnya. Tapi kalau iman lagi turun itu tertarik banget kita gitu. Apalagi kalau yang dibicarakan keburukannya adalah musuh kita. Wah itu kita seneng banget. Kita gayanya cool gitu ya. Oh baru tahu ya kalau saya sudah lama gitu. Sebetulnya saya gak mau ngerumpi ya kan dosa ya. Tapi karena udah pada buka semuanya ya. Jadi saya kasih tahu yang sebenarnya. Itu dosa juga. Padahal dosa, tapi kita terkadang gak punya rasa takut untuk membicarakan keburukan saudara kita. Nah itu. Jadi model ibadah yang pertama menurut Imam An-Nawawi adalah takut. Takut meninggalkan perintah Allah. Takut melanggar larangan Allah. Itu nomor satu. Yang kedua apa? Yang kedua ibadahnya itu seperti pedagang. Jadi kalau yang nomor satu ibadahnya seperti hamba sahaya. Seperti seorang budak yang takut sama majikan gitu. Jadi kita punya rasa takut. Kan kalau budak itu sama majikannya takut banget gitu. Maka ibadah kita takut banget sama Allah gitu ya. Yang kedua ibadah yang kedua itu seperti seorang pedagang. Pedagang mau dapat apa? Mau dapat laba, mau dapat untung. Kita hitung-hitungan sama Allah. Selama mengharapkan keuntungannya dari Allah boleh. Contohnya kapan? Contohnya Ramadan. Kita kalau bulan Ramadan itu ibadah kita tuh motivasinya kan pahala ya. Ngaji tahu pahalanya dilipat gandakan gitu. Bulan Ramadan, ya Allah pahala dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ayo kita ibadah gitu. Makanya ngaji walaupun ngantuk kita tahan. Kenapa ibadahnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Kalau bulan biasa, satu halaman sudah meneteskan air mata. Bukan karena sedih, ngantuk. Tapi Ramadan ngantuk pun kita tahan, lanjut gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita kalau Ramadan itu ngitungin kebetan mulu ya berapa halaman lagi sih jusnya. Tapi kita lanjutkan gitu. Di bulan biasa nggak gitu-gitu banget kan kita. Ramadan Masya Allah aurat ketutup rapi. Baca Quran bisa khatam berkali-kali gitu ya. Sedekahnya luar biasa. Kenapa? Pada saat itu ibadah kita seperti seorang pedagang. Boleh gak? Boleh. Namanya juga seorang hamba. Selama berharap sama Allah silahkan. Biar masuk surga begini-begini. Boleh. Loh kok ibadahnya pengen dapat pahala? Kok ibadahnya pengen dapat surga? Boleh. Allah nyebut itu di surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nah itu. Apa artinya? Bergegaslah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita disuruh bergegas dengan dua hal. Yang pertama mohon ampunan, yang kedua mengejar surga. Boleh gitu. Bahkan di surat Al-Lail
Ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang yang suka memberi dan takut kepada Allah gitu ya, dan membenarkan, percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya pahala, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Boleh ibu. Pamrihnya sama Allah. Mudah-mudahan misalnya gitu ya Bu ya, sedekah kita pahalanya dilipat gandakan. Mudah-mudahan dengan sedekah ini anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Itu boleh selama berharapnya sama Allah. Namanya juga pedagang. Mau dapat untung, mau dapat pahala, mau dapat surga. Intinya pamrih sama Allah boleh. Selama sama Allah. Yang tidak boleh kan sama manusia. Mbak, kemarin saya kondangan 500.000. Ntar kalau saya nikah 500.000 lagi ya. Itu yang gak boleh. Kalau sama Allah silahkan. Pamrih sama Allah silahkan. Itu level yang kedua. Pernah kan kita begitu? Pernah. Tapi yang paling keren yang mana? Yang nomor 3. Ibadah seorang hamba tersebut seperti orang yang merdeka. Bukan karena rasa takut, bukan juga karena pengen dapat pahala atau surga. Terus motivasinya apa? Motivasinya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersyukur banget dikasih badan sehat, maka dia memperbanyak sujud. Bersyukur banget rezeki ngalir, tidak berhenti. Rezeki ngalir dari arah yang tidak kita duga, perbanyak sedekahnya. Dia bersyukur banget gitu ya, punya suami yang sayang, soleh dan seterusnya. Oh dia nurut banget sama suaminya. Bersyukur punya anak-anak yang begitu menyenangkan. Bersyukur anak-anak itu begitu berbakti kepadanya, maka dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendidik anak-anak ini lebih baik lagi. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, kita malu dengan ibadah yang pas-pasan ini gitu. Rasulullah SAW kalau ibadah itu kapalan ya, kakinya sampai pada bengkak. Aisyah itu nggak bisa ngikutin gitu, nggak kuat ngikutin ibadahnya Rasulullah SAW. Ketika Aisyah bertanya, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni, engkau sudah dijamin masuk surga, mengapa ibadahmu sekeren ini, sebanyak ini gitu ya? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Orang kalau bersyukur itu ibadahnya akan lebih berkualitas. Orang kalau bersyukur kepada Allah ibadahnya lebih banyak begitu. Saya buat ilustrasi, kalau tadi kan kita dagang pengen dapat untung gitu ya, pengen dapat surga, pengen dapat pahala. Kalau level ini contoh saja agar kita sampai ya. Misalnya pengurus di Darussalam membuat kabar gembira, ibu-ibu Ahad besok kita jalan-jalan ke puncak gitu ya. Gratis semuanya. Seneng kan? Naik bis. Tiba-tiba di perjalanan hujan deras. Ini ilustrasi saja. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Terus hujan deras. Aduh, jalanan licin gitu. Itu kalau sudah begitu yang kita ingat siapa? Allah ya. Kita naik pesawat, turbulensi, bumping gitu ya. Itu pasti ya Allah gitu kan. Kita naik pesawat kalau udah mulai goyang, itu pasti ingatnya Allah. Nah ketika dalam kondisi begitu ada bis sebelah. Shoot gitu. Aduh bis sebelah ngebut, jatuh. Kemudian bis yang lain pun demikian karena jalannya licin. Qadarullah bis yang kita tumpangi selamat. Padahal banyak misalnya mayat yang bergelimpangan, banyak yang terluka. Bis yang kita kendarai selamat. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan sujud syukur. Ya Allah, sampai di tempat hujan kita langsung sujud syukur. Ya Allah, hamba selamat. Ya Allah, saudara hamba, ada tetangga yang begini, hamba selamat. Ya Allah, langsung kita sujud syukur. Pada saat sujud syukur, apa kita pengen dapat pahala? Tidak. Apa karena kita rasa takut sama Allah? Tidak, udah lewat itu. Takutnya udah lewat. Kenapa? Syukurnya yang ada dalam diri kita. Ya Allah, hamba selamat ya Allah.
langsung kita sujud syukur. Nah, ibadah orang bersyukur tuh kayak gitu tuh. Ikhlasnya tingkat tinggi, bersyukurnya tingkat tinggi. Kita pernah gak sih di level itu? Sebenarnya pernah. Pernah kan? Enak ya, sholat tuh enak gitu. Besok pengen lagi, sholat ini enak, sedekah enak gitu. Melakukan amal soleh enak. Pernah kita di posisi itu. Tapi kata setan, jangan lama-lama. Ditarik sama setan, suruh turun lagi ke level kedua. Udah di level kedua, diturunin lagi ke level ke-1. Kenapa? Karena iman kita naik turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Sehingga ketika kita sudah berada di level itu tuh, ya Allah nikmatnya, tapi saya gak lama. Karena kita tercemar lagi dengan dosa-dosa, akhirnya turun lagi, pengen dapat pahala, turun lagi karena rasa takut. Kita tuh bolak-balik antara ke-1, ke-2, ke-3 karena iman kita naik turun. Maka duduk di sini nih sebetulnya membuat iman kita naik. Jadi kalau kita lagi duduk di majelis ilmu, itu iman kita naik. Dengan syarat pulang dari sini jangan ngerumpi. Kalau kita udah ngaji, tiba-tiba pulang, lihat nggak tadi Bu Susi? Iya, gayanya, iya, sok tahu. Nah, itu ngelunturin tuh takutnya, gitu ya. Karena kita tuh ini simulasi saja. Ini kita di zona nyaman. Ngaji itu kita ke kanan, gitu, ke kanan. Hati kita tenang ke kanan, sholat duha ke kanan, gitu. Ngerumpi ke kiri, gitu. Jadi ini kan yang bikin dosa kan. Nanti astagfirullahaladzim, kanan lagi, salat ke kanan gitu, baca Quran ke kanan. Nah kita lagi bertahan biar ke kanan. Kenapa? Nauzubillah, kalau sudah sampai ke titik zona zero tadi gitu ya, itu kalau dosanya lebih ke kiri, nah itu yang bikin mampir ke neraka. Padahal kita kan pengennya apa? Masuk surga kan gitu. Tapi kan kita gak bisa lepas dari dosa Bu Fatia. Betul. Tapi jangan nyaman dengan dosa. Jangan nyaman dengan dosa. Ujian terberat adalah ketika kita jauh dari Allah dan kita merasa nyaman. Kalau kita jauh dari Allah, hati kita gelisah. Hati kita tidak tenang. Itu yang membuat kita bersyukur, ya Allah. Bikin dosa ditegur lagi sama Allah. Bikin dosa ditegur lagi sama Allah. Jadi kalau kita gak nyaman saat melakukan dosa, alhamdulillah. Sinyal kita masih bagus, masih baik-baik saja. Karena ujian terberat ketika kita jauh dari Allah dan kita merasa nyaman-nyaman saja. Na'udzubillah. Maka wa yakhshawna rabbahum ini cara kita mengajak anak cucu kita masuk ke dalam surga bersama-sama, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah 10:30 lewat. Ada 8 sebetulnya. Hari ini kita dapatkan 3. Insya Allah bulan depan to be continue. Bukan hanya sinetron ya yang to be continue. Ngaji juga begitu. Penasaran kan yang keempat apa, yang kelima dan seterusnya apa? Insya Allah kita bertemu bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa kita bawa pulang. Apa yang pertama tadi? Berpegang teguh dengan agama Allah. Kedua, menjalin silaturahim. Ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu-ibu solehah yang bisa saya sampaikan untuk bulan ini. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan dengan semangat baru, dengan kebersihan hati yang lebih indah lagi. Saya kembalikan lagi kepada MC jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau mengurangi. Kayaknya MC-nya belum siap nih. Bercanda nih. Silahkan Ibu. Oke. Udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih? Oh, ya, Izin bertanya Ustazah. Ini berkenaan dengan amal jariyah ya, yang tadi pahalanya tidak putus. Qadarullah saya ambil jenazah. Jadi kalau di kampung-kampung itu suka dapetin jenazah yang memang kurang mampu, jadi nggak bisa beli kain kafan gitu kan. Nah itu saya sering open donasi untuk kain kafan gratis yang saya kasih ke mereka yang butuh. Cuma agak sulitnya gini, kalau open donasinya mau kena Al-Quran apa mudah ya, agak mudah lah gitu kalau buat saya. Tapi ketika open donasinya kain kafan itu mereka berpikir di mana letak amal jariyahnya, kan dipakai orang mati udah selesai gitu kan. Jadi bagaimana caranya memberi alasan gitu kan, misalnya ketika kita open donasi kan biasanya mereka butuh hujah gitu, kenapa saya harus kasih gitu kan. Nah itu gimana gitu kan, karena itu tadi katanya amalnya kan cuma terhenti sama orang mati itu gitu kan kata dia. Jadi gitu, mohon jawabannya Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung dulu 3 orang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, berkaitan ilmu yang manfaat. Bagaimana kalau gini, saya berpikir gini, kalau kita mengajarkan ilmu agama ya, kan kepake terus ya. Insyaallah. Seperti sholat, ngaji gitu. Nah, kalau guru-guru seperti saya misalkan kan matematika gitu. Nah, itu bagaimana ilmu manfaatnya gitu, karena nggak semuanya jadi guru matematika lagi kan, yang anak-anak yang kita ajarkan gitu. Fisika, biologi kayak gitu kan. Mohon jawaban Ustazah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regu B ada yang ingin bertanya? Ini regu A dua-duanya. Nggak ada. Nggak apa-apa. Jika tidak ada yang bertanya, saya bacakan dari sini saja. Baik, saya jawab terlebih dahulu. Yang pertama, sedekah kain kafan. Ketika kita bersedekah, itu kan ada kriteria mustahik kan? Ada fakir, ada miskin. Nah, orang miskin ini tidak bisa menutupi badannya. Orang sedekah itu tetap mengalir. Jadi ketika dia dibantu gitu ya, ketika dia dibantu, memang yang meninggal selesai, tetapi kan keluarganya masih hidup. Ketika keluarganya ziarah, mendoakan, dia tenang dengan kondisi keluarga yang sudah tertutupi kain kafan. Jadi boleh itu mengalir juga begitu. Jangan sampai kita berpikir bahwa sia-sia banget gitu ya sedekah kain kafan, tidak. Jadi kriteria mustahik itu diantaranya ada fakir, ada miskin. Membantu orang miskin, menyelesaikan kesulitan orang lain, itu pahalanya luar biasa. Nah, orang miskin tadi nggak bisa beli kain kafan, itu sebuah kesulitan kan buat dia. Dan kita membantunya, maka Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Jadi bukan masalah mengalirkan, udah meninggal gimana nih, keluarganya masih hidup dan dia berterima kasih kepada kita, dia mendoakan kita nggak pernah tahu doa yang mana yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi keluarganya merasa bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ada yang memberikan kain kafan, kemudian dia mendoakan kita, dia menjalin hubungan dengan kita. Oke, yang wafat selesai, tapi keluarganya masih ada, masih hidup gitu ya. Mudah-mudahan mereka pun bisa mendoakan kita, dan boleh jadi kadang-kadang duduknya kita di sini, rezeki yang mengalir tidak terduga, boleh jadi dari
doa orang yang pernah kita bantu begitu. Wallahu a'lam. Terus lantas bagaimana dengan ilmu matematika? Guru yang membimbing, guru yang memberikan pencerahan itu Masya Allah pahalanya besar. Jadi kalau boleh milih itu jadi guru gitu ya. Terus matematika bagaimana? Ibu, orang membagi waris kan butuh hitung-hitungan. Istrinya dapat berapa, anaknya dapat berapa. Bayangkan kalau dia nggak bisa ngitung. 1/8 tuh gimana sih ngitung 1/8? Repot juga gitu. Jadi ilmu yang bermanfaat yang mana? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu mendekatkan dia kepada Allah. Ilmu yang mampu mendekatkan dia kepada Allah itu ilmu yang bermanfaat. Dokter kandungan. Saya punya teman dokter kandungan. Dia bilang apa ya Allah Bu Fatihah. Setelah saya mengambil dokter kandungan, saya tuh baru tahu kuasanya Allah. Janin dari umur segini, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya Allah ada manusia di dalam manusia. Dia bertambah dekat sama Allah, bertambah gitu ya. Itu ilmunya bermanfaat kan berarti. Kenapa? Karena justru dengan ilmu yang dia miliki, dia bersyukur, dia tambah dekat dengan Allah. Begitu sama halnya kita ngajarin apa saja. Ternyata orang itu tambah dekat dengan Allah, mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat begitu. Ilmu yang mampu diamalkan dan mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah itu ilmu yang berkah dan bermanfaat. Demikian. Baik, saya bacakan pertanyaan dari surat cinta dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kalau situasi tidak memungkinkan, misalnya hujan, suami jadi imam di rumah. Maaf bacaan ayatnya kadang-kadang kurang tepat, panjang pendeknya itu gimana Ustazah? Sudah sering saya ingatkan tapi ujung-ujungnya marah. Memang kalau suami istri pengennya bawaannya marah mulu ya. Ini, ibu datangkan guru ke rumah. Bilangnya apa ayah? Kita belajar ngaji yuk gitu. Bukan ayah makanya ngaji. Itu perang. Tapi kalau ayah kita datangkan guru yuk buat kita, buat anak-anak kita. Suami jangan digurui. Kalau sama istri dia sensitif. Dia nurut kalau orang lain yang memberitahu. Misalnya makanya ngaji ayo dengerin. Oh nggak bakalan mau. So gitu. Enggak, tapi kalau guru ngaji gitu ya. Itu insya Allah dia dengar. Ini ada seorang ibu cerita. Bu Fatihah suami saya nggak bisa baca Quran, makanya nggak pede jadi imam. Akhirnya suatu hari dia pengen banget jadi imam gitu ya, yang benar di kantor setiap habis zuhur itu ada waktu dia pakai 5 menit minta diajarin sama anak buahnya. Anak buahnya bacaan Qurannya bagus. Dia bilang, Dek, boleh nggak Bapak diajarkan baca Quran 5 menit aja setiap habis sholat zuhur. Isinya nggak tahu. Ketika dia sudah membaca Al-Quran dengan benar, suatu hari dia bilang apa? Bu, sekarang saya siap jadi imam. Ah, yang benar gitu ya. Iya, ya Allah, ayah dipeluk suaminya. Dipeluk nangis, udah siap jadi imam, siap. Betul bacanya bagus. Kenapa? Dia belajar tanpa sepengetahuan istrinya. Karena kalau sama istrinya atau sendirilah ya, perempuan kadang-kadang mulai tuh hurufnya galak perempuan itu. Terus kadang-kadang kan suami merasa tidak nyaman gitu. Jadi datangkan guru ke rumah biar apa? Biar bisa belajar membaca Al-Quran dengan benar berdua. Dan kita nggak usah merasa lebih baik dari suami, biar suami confident ya belajar Al-Quran bersama-sama. Demikian. Jadi selain diluruskan, datangkan guru ke rumah agar suami bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kenapa? Saya ulang lagi, membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain. Membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain. Setiap individu wajib bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kita punya rezeki, jadikan rezeki yang kita genggam itu untuk mengundang guru datang ke rumah agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Demikian. Dan Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ketika imam kita sedang turun, yang artinya kita telah melakukan kemaksiatan. Oh, ketika iman kita sedang turun, yang artinya kita telah melakukan kemaksiatan. Apakah kita dianjurkan bertaubat? Tergantung dosanya. Kalau dosa besar, maka bisa dihapus dengan taubat.
Kalau dosa kecil maka insya Allah dihapus dengan istighfar. Maka untuk sholat taubat ada dua pendapat. Ada yang mengatakan jika melakukan dosa besar sholat taubat. Ada yang mengatakan tidak harus nunggu sholat dosa besar. Boleh jadi ada dosa yang tidak dia sadari bahwa ternyata dosa itu dosa besar. Maka dia boleh melakukan sholat taubat. Boleh melakukan sholat taubat karena untuk kehati-hatian dia. Khawatir hari ini dia melakukan dosa besar. Dan dosa besar itu gak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Jadi taubat itu sadar atau tidak sadar gitu maksudnya. Sholat taubat saja. Kalau kita merasa tidak nyaman gitu ya, ngedrop atau itu boleh jadi dosanya besar. Ngedropnya akut gitu ya, ngedropnya akut. Tapi kalau sekadar ya gitu-gitu saja, istighfar diperbanyak minimal 100 kali, paling sedikit. Istighfar 100 kali itu paling cuma 2 menit. Ngurumpi berapa jam coba? Istighfar paling cuma 2 menit gitu ya. Baik, selanjutnya Bunda, kalau kita punya tetangga, kalau keluarga mereka sakit kita suka menengok atau jenguk, tapi giliran keluarga kita sakit, tetangga kita itu tidak pernah menjenguk. Ya namanya juga ya manusia, kadang-kadang kalau lagi imannya naik, habis jenguk tetangga ikhlas-ikhlas saja gitu ya. Kalau lagi turun, kita sakit gak ditengok-tengok, kita kesel kan gitu ya. Kadang-kadang gini Bu, keikhlasan kita teruji saat seperti ini nih. Kalau kita ikhlas, kan ciri-cirinya 3 ikhlas itu. Orang yang ikhlas itu ciri-ciri yang pertama tidak terpengaruh dipuji atau dicela, dia gak ngaruh gitu. Contohnya misalnya dia lagi baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang bilang, ya Allah siapa itu yang baca Quran? Suaranya bagus banget langsung. Alladzina yufuna dikencengin. Berarti kan terpengaruh kan ketika dipuji. Atau sebaliknya muadzin, suaranya lagi keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia komentar, siapa itu yang azan? Gak enak banget suaranya. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pelan. Itu kan berarti terpengaruh gitu. Orang ikhlas itu gak ngaruh. Pokoknya Allah, Allah, Allah. Manusia gak dia pikirkan apa komentar manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mengharapkan balasan dari manusia. Karena Allah itu maha membalas. Kadang-kadang kita berbuat baik kepada A itu gak balas kita, tapi Allah kirim B. B yang akan membalas kebaikan kita, makanya gak perlu mengharapkan balasan dari manusia. Kita sering kecewa. Yang bikin kita kecewa mengharapkan balasan dari manusia. Kalau kita gak peduli gitu, dia mau balas enggak peduli, kita tenang sekali gitu. Maka kalau tetangga dalam kondisi begini, Allah sedang mengajarkan kita arti sebuah keikhlasan. Begitu ya. Terus ciri ikhlas yang ketiga apa? Tidak mengharapkan balasan di dunia. Karena ada hari pembalasan di mana semua amal ibadah kita akan diperlihatkan. Baik dan buruknya akan diperlihatkan. Jadi kita sedang belajar ya Bu, belajar ikhlas. Selanjutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mengapa penghuni neraka itu adalah perempuan? Kemudian yang kedua, laki-laki di surga dapat bidadari. Wanita dapat apa? Ya Allah. Di dunia aja dia udah protes nih. Kenapa perempuan paling banyak di neraka? Yang pertama, kurang bersyukur dengan kondisi suaminya. Yang kedua, tidak mampu menjaga lisannya. 2 hal ini yang membuat wanita banyak di neraka. Laki-laki itu sehari hanya 7.000. Perempuan 20.000. Makanya perempuan ngemil, ngemol, ngomel. Karena lisannya itu Masya Allah gitu ya. Kita kalau nanya ibu-ibu lama jawabannya. Beda sama bapak-bapak. Pak dari mana Pak? Dari pasar Ibu. Langsung. Kalau ibu-ibu
Bu dari mana? Dari pasar ya Allah Bu Fatia, barang-barang mana mahal. Tahu sendiri kan suami ngasih berapa? Saya nggak nanya suami ibu, cuma nanya ibu dari mana. Tapi jawabannya saya dari pasar, ya Allah mana barang-barang mahal. Ya tahu sendirilah suami ngasih, nggak nanya Bu, nggak nanya gitu. Itu kan yang bikin lebih gitu ya perempuan itu ya. Nah itu. Terus kalau laki-laki kenapa dapat bidadari? Perempuan dapat apa? Ibu, di ayat tadi surat Al-Imran ayat 14, mata itu terasa indah, disebutkan kalau nggak 7-8 di situ. Yang disebut pertama peyem, perempuan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Hubbus syahwat, ada syahwat di situ maksudnya, ada hawa nafsu. Yang pertama siapa? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahab wal fiddah dan seterusnya. Mata kita terasa indah gitu ya, memandang nomor satu yang Allah sebut perempuan. Perempuan itu ujian terberat buat laki-laki. Ibu, kalau kita kemana hawa nafsu kita? Hawa nafsu kita ke barang branded, barang bertumpuk, emas, perak. Kita umroh emasnya kerlang-kerling, langsung labbaik Allahumma labbaik, ngeliatin emas gitu kan. Kenapa ujian kita ke sana? Karena kita sukanya dengan emas, perak, kendaraan gitu ya. Maka nanti di surga balasannya ya sesuai dengan yang kita senang, kita hobi gitu. Jadi nafsu kita di dunia kemana itu yang Allah sediakan. Karena laki-laki hawa nafsunya ke perempuan gitu. Jadi disediakan bidadari. Ibu kalau kita ke mall ngeliat diskon, kalap kan kita, ya Allah diskon gitu ya. Terus bapak bilang apa? Bu, ini kartunya gitu. Ibu belanja sesuka hati saja. Ayah di mana? Ayah duduk saja. Kenapa? Buat ayah yang lalu lalang itu yang menyenangkan. Wih, ada yang lewat lagi, ada yang lewat lagi. Itu buat ayah itu menyenangkan sekali. Nggak suka tuh numpuk-numpuk barang. Ibu-ibu kan diobrak-abrik itu barang diskon, ditaruh di pundak lain, di tas lain, gitu kan. Karena kita hobinya gitu, barang-barang branded tadi, maka kata Allah disediakan bejana-bejana dari perak, emas, baju kita sutra gitu Bu. Sesuai dengan apa yang kita sukai waktu di dunia. Karena laki-laki sukanya sama tadi perempuan disediakan bidadari. Kita sama laki-laki paling 50% lah mungkin ya. Selebihnya itu barang branded Bu. Itu hobi banget gitu ya. Kalau ada mohon maaf mobil branded lewat gitu ya. Lamborghini, Ferrari warnanya oranye. Itu mata kita wow gitu, Masya Allah. Bajai juga oranye. Tapi kita enggak wow Masya Allah. Enggak kan Bu. Jadi nanti dikasih di surga itu semuanya gitu. Kita tuh kan capek di dunia ngurus ini ngurus itu. Maka kata Allah nanti di surga kamu dapat pelayan gitu. Oh kita senang banget kalau ada yang melayani kita. Karena waktu di dunia kita melayani suami, melayani anak itu kan. Kalau ada asisten rumah tangga itu kita senang banget. Kata Allah nanti di surga. Kamu akan mendapati pelayan-pelayan yang tetap muda. Seperti berlian. Bayangkan Ibu. Kalau sekarang kan kita di dunia kita punya ART. Umur 40. Kemudian 10 tahun lagi umur 50. Udah kita kerokin mulu kan gitu. Di surga itu pelayan akan tetap muda. Saking muda, cantik dan tampannya mereka seperti berlian. Jadi dibalas oleh Allah gitu. Sesuai dengan hawa nafsu kita waktu di dunia. Tetapi pelayan-pelayan ini tampan. Pelayan-pelayan ini cantik gitu. Dan kita pun mohon maaf ya Bu, enggak begini nih wajah kita nih. Wajah kita, Masya Allah, body goalsnya itu luar biasa. Jadi kalau suami kita disambut oleh beberapa bidadari, di tengah-tengah ada bidadari yang paling cantik, yaitu istri yang soleha. Amin. Mohon maaf Bu, gak ada rasa cemburu sama Allah dicabut. Kalau tiba-tiba bidadari nyambut suami kita, terus kita ngambek, gak ada Bu. Gak ada. Jadi dicabut ya Bu rasa cemburu sama Allah. Kalau di dunia kan suami kita disambut nih Bu nih sama perempuan-perempuan. Wah kita langsung nyesek, langsung ngasah pisau Bu kan gitu ya. Ngiris bawang gitu kan. Di surga gak ada hawa nafsu, gak ada cemburu, gak ada dendam, gak ada.
gitu ya. Hawa nafsu itu baik-baik saja, hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bagaimana mengenai dosa kepada suami? Kenapa ya Ustazah, saya kalau sedikit melawan suami seperti rasanya saya sudah dapat teguran dari Allah. Apa itu termasuk Allah sayang? Betul. Ibu ngelawan sama suami, ada aja Bu. Pergi tanpa izin suami, ada aja masalahnya. Kesandung lah, kecelakaan lah gitu ya Bu. Makanya redok suami nomor 1. Bu, mau ngaji. Nih ayah, ibu mau ngaji dulu ya. Assalamualaikum. Ibu nyamperin suami. Jangan suami, ayah sini deh. Sini ayah, sini. Kenapa Bu? Ibu mau ngaji. Kita yang nyamperin suami. Ayah, ibu berangkat dulu ya. Gitu, dicium tangannya. Gugur dosa-dosa kita sama suami. Jangan suaminya yang dipanggil. Kalau kita butuh sama suami, minta redonya kita yang menghampiri. Banyak kan yang buru-buru, ayah berangkat dulu ya. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Suami di mana, istri di mana gitu kan. Kemudian Ustazah, saya ada riwayat asam lambung. Ramadan kemarin saya coba puasa lagi tapi baru dapat 1 hari, alhasil kambuh lagi. Setiap asam lambung kambuh, serangan panik juga ikut kambuh. Jujur saya sangat trauma sekali. Yang saya mau tanyakan, hutang puasa saya harus bagaimana? Nanti dilihat di surah Al-Baqarah 183 kalau tidak salah. Itu kan orang puasa itu kan ada syarat wajib puasa ya. Ada syarat wajib puasa diantaranya mampu. Mampu berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa maka membayar fidyah. Tetapi itu dilakukan setelah ada ikhtiar, ada usaha untuk puasa terlebih dahulu. Nggak bisa gitu, coba lagi, nggak bisa coba lagi, baru dia membayar fidyah, demikian. Kemudian Assalamualaikum Ustazah, Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah, kenapa ya kadang-kadang saya itu susah sekali melupakan orang yang telah menyakiti saya. Memaafkannya sudah tapi sulit melupakan. Baik, ini pernah saya bahas pada, kalau ibu-ibu melihat IG saya, Instagram saya, itu saya posting. Kenapa? Karena perempuan itu ahli sejarah. Kalau disakiti itu hafal tanggalnya, bulannya, tahun, jamnya, tempatnya di mana, itu dia hafal di luar kepala. Apalagi jika yang menyakitinya orang yang paling dia cintai. Maka kalau kita ingin melupakan, gitu ya, ingin melupakan dia, diingat yang pertama, ya Allah, ini atas izin Allah. Kok dia nyakitin saya? Itu atas izin Allah itu. Daun yang jatuh atas izin Allah. Semua yang terjadi atas izin Allah. Jadi termasuk ada orang yang melukai kita juga kan atas izin Allah. Karena Allah ingin menguji kesabaran kita. Yang kedua, kita pengen jadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa itu dadanya lapang memaafkan kesalahan orang lain. Kita bilang sama Allah, ya Allah, lapangkan dadaku untuk memaafkan dia. Tapi kan butuh waktu, butuh proses gitu. Terus gimana dong? Jangan ketemu dulu. Kalau ketemu dia, dadak kesel lagi. Luka lama, bangun lagi, tergores lagi dan seterusnya. Dah. Kalau gitu kurangi pertemuan dengan orang tersebut. Tapi bilang sama Allah, ya Allah, lapangkan dadaku untuk bisa memaafkan dia. Begitu ya. Yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustazah, Waalaikumsalam. Bisakah kita sholat istikharah dalam 1 kali sholat untuk beberapa masalah? Contoh pilihan kerja, pilihan jodoh. Kalau kita mau milih sesuatu 1 kali, biar fokus. Misalnya pangeran berkuda datang ada 7 misalnya. Aduh ya Allah bingung banget gitu ya. Sholat istikharah biasanya berkurang tuh, jadi 5, jadi 4. Istikharah lagi berkurang 3. Istikharah lagi 1. 1 ini biar mantap, istikharah lagi sebut namanya. Terus kerjaan bagaimana? Ya istikharah lagi 1-1. Biar selesai masalah kita. Pertama pengen pangeran berkuda, sholat istikharah. Gitu ya. Sampai mantap alhamdulillah. Baru kemudian pengen karir gitu. Pengen beli rumah, pengen gitu. 1-1. Kenapa? Biar lebih fokus saja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kalau sering mengikuti kegiatan komunitas yang bukan seagama gitu ya, di agama Buddha saya sering mengadakan baksos, pengobatan gigi. Tetapi yang sering kali diobatin dan diadakannya di orang-orang Muslim, saya sering kali membantunya. Itu bagaimana Ustazah? Ketika kita bermanfaat untuk saudara kita, maka lakukan selama tidak melanggar Allah. Baksos kan nggak melanggar Allah. Qadarullah misalnya teman-teman Muslim tidak membuat kegiatan sosial tadi. Teman-teman nonis bikin kegiatan, tetapi yang diobati orang Islam. Yang diobati saudara-saudara kita. Gak apa-apa. Ibu kita pernah kan ke rumah sakit, dokternya nonis kan gitu. Dokternya nonis, baik, ramah, tapi dia tidak mengajak kita kepada kemurtadan. Gak apa-apa. Karena hubungan itu selama tidak melanggar Allah dibolehkan. Sama halnya dengan baksos tadi, yang bikin nonis, tapi kan yang diobati orang-orang Islam. Gak apa-apa. Even misalnya itu kegiatan kemanusiaan, contoh kita berada di negeri yang umat Islamnya sedikit gitu ya. Umat Islamnya minoritas, yang bikin kegiatan baksos nonis, yang dibantu nonis, selama kita bermanfaat kan gak apa-apa saja. Begitu. Yang penting tidak melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustazah izin bertanya di luar tema. Oh berarti jawabannya di luar juga ya. Belum lama ini saya tinggal dengan keponakan perempuan dari suami. Umurnya lebih dewasa dari saya. Jadi saya merasa tidak nyaman. Kebetulan keadaan saya juga sekarang sedang hamil. Jadi lebih sensitif. Apakah saya salah Ustazah kalau bilang ke suami karena suami merasa tidak nyaman? Semuanya bisa disampaikan dengan komunikasi yang baik. Jadi kalau terkait dengan keluarga suami, ini mohon maaf, memang agak sensitif. Kalau to the point gitu ya, ini keponakan kamu begini-begini, suami gak nerima. Tapi kalau pertama kita bilang, ayah, kok pas hamil ini perasaan kok sensitif, gak nyaman gitu. Kenapa ya bertemu dengan A ndak nyaman, bertemu dengan B ndak nyaman, kok lagi hamil begini ya, termasuk ketemu keponakan. Jadi tidak langsung kepada keponakan. Kitanya dulu kenapa ya kok lagi hamil kok sensitif ya. Kok kenapa jadi baperan ya gitu. Nanti ketemu ibu ini gitu. Jadi nggak langsung kepada keponakan. Kalau yang diserang saudaranya langsung, oh perang. Jadi kitanya dulu kenapa ya kondisi kita begini. Kenapa sampai ini ayah boleh nggak untuk saat ini gitu. Karena saya lagi hamil bisa nggak ya kira-kira gitu. Komunikasi dan itu dibutuhkan suami yang paham juga. Kalau suami yang paham itu tidak akan pernah menggabungkan dua perempuan di satu atap gitu ya. Dengan kondisi sifat yang berbeda. Kenapa menantu dengan mertua baiknya nggak gabung? Laki-laki berbeda dengan perempuan. Perempuan entah bagaimana punya keunikan tersendiri gitu ya. Kalau mantu laki-laki tinggal sama mertua jarang yang perang. Tapi kalau mantu perempuan yang tinggal sama mertua itu clash itu sering terjadi. Kenapa? Karena kan perempuan itu diberikan oleh Allah yang mendominasi perasaannya. Kalau laki-laki kan logikanya, karena logika yang bermain, dia nggak tersentuh perasaannya. Kita kan perasaannya. Kita bilang sama anak kandung kita, nak tidur mulu, nak paling dia hehe iya gitu. Coba kalau kita bilang sama mantu, nak tidur mulu, nak ya Allah itu sakit hati sekali mantu itu. Padahal kalimatnya sama, cuma bedanya yang satu disampaikan kepada anak kandung, yang satu disampaikan kepada menantu. Even kata-katanya sama gitu ya, nadanya sama, pasti penyikapannya akan berbeda antara anak kandung dengan menantu. Itu yang membuat kita perlu hati-hati menggabung dua perempuan gitu ya, yang berbeda, maksudnya mertua menantu, ipar dengan istri gitu. Itu agak sensitif dan suami harus paham. Kalaupun misalnya mohon maaf suami memiliki keterbatasan, minta maaf kepada istri. Maaf ya Bu, ayah belum bisa. Gitu. Perempuan itu seneng kalau didengar. Perempuan itu seneng kalau disentuh hatinya. Padahal misalnya kita kuat-kuat saja. Tapi kalau disentuh,
Ibu capek ya. Iya capek banget. Padahal tadi biasa-biasa saja kita. Tapi ketika suami perhatian itu kita melo gitu ya. Kita baper, ibu capek ya. Iya capek banget. Langsung nangis gitu. Maka ketika suami bisa menyentuh hati istrinya. Maaf ya Bu, ayah belum bisa membelikan ibu rumah. Sehingga harus gabung dengan ipar atau keponakan. Mohon maaf ya. Insya Allah perempuan bisa nerima gitu. Tapi yang satu didengerin dulu masalahnya. Didengarkan. Oh gitu. Itu kan yang terkadang mohon maaf ya, komunikasi kita dengan pasangan agak, karena yang satu tidak sensitif gitu, kitanya juga baper. Maka kita sedang belajar. Kadang-kadang ibadah itu perlu dengan orang-orang seperti itu ya, ada orang ketiga yang hadir di tengah-tengah kita, boleh jadi itu cara Allah menambah pahala. Kalau kita baik-baik saja, kita harus nambah dengan amal soleh. Ini terakhir, saya ingat dengan Gus Baha. Istrinya Gus Baha bilang begini, Pak, kalau saya marah tuh, enak tuh gantian. Saya marah, Bapak diam, Bapak marah, saya diam. Enak tuh, seru. Ini saya marah, Bapak diam terus. Bapak gak pernah marah gitu ya. Padahal menurut kita enak begitu ya, tapi perempuan kan unik. Yang begitu tuh malah marah juga kayak Bapak ke saya gitu. Apa kata beliau? Kalau kamu lagi marah, saya senang karena berarti Allah menambah pahala buat saya. Tapi kalau kita lagi harmonis, Allah lagi nggak ngasih pahala buat saya, berarti saya harus nambah dengan amal soleh gitu. Jadi kalau lagi harmonis saya harus nambah dengan amal soleh karena nggak ada pahala yang Allah berikan kepada saya. Tapi kalau kamu lagi marah-marah, saya nggak perlu nambah amal soleh, udah dapat pahala gitu. Dari istri yang cerewet tadi dapat pahala. Seandainya semua orang berpikir begitu, suami lagi marah-marah nih, pahala, enak ya. Wah keponakan di rumah kita, aduh ya Allah lagi ada pahala, enak ya. Tapi kan setan nggak mau kita begitu, maka dibuatlah hati kita gelisah, pengen balas keburukan dengan keburukan dan seterusnya. Demikian ibu-ibu solehah yang bisa saya sampaikan hari ini, yang bisa saya jawab pertanyaan-pertanyaan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab sebagian pertanyaan ibu-ibu. Ya kalau tidak puas kan enak jadi ngaji lagi kan, jadi nanya lagi dengan ustadz yang lain. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.